kita bandingkan ya, tentu selalu rujukannya adalah original virusnya yang di Wuhan ya. Jadi kalau yang pertama membuat dunia panik itu adalah ketika lahir varian Alpha yang ditemukan pertama di Inggris, karena dia 50% lebih menular daripada yang original virus yang di Wuhan. Tapi belakangan ini ya, dalam hampir mau mendekati 5 bulan terakhir ini, kita dunia khususnya dikagetkan dan dicemaskan dengan lahirnya, saya bisa sebutkan sebagai super strain ya, atau varian super, yaitu Delta varian. Kenapa disebut varian super? Karena dia memenuhi 3 kriteria epidemiologis. Pertama, dia cepat menular, bahkan bisa 70% lebih cepat menular daripada varian Alpha. Bayangkan, berarti Alpha saja sudah 50% dari yang original, ini 70, hampir 70% dari varian Alpha. Ini luar biasa cepat sekali. Sehingga jangan kaget ketika negara yang melakukan lockdown, negara yang melakukan pengetatan pembatasan, tetap cepat menyebar si varian Delta. Nah, kedua indikator yang sangat berkontribusi dalam kriteria dia super strain adalah dia itu bisa meningkatkan derajat keparahan. Orang yang dirawat di rumah sakit 2,5 kali lipat dibandingkan varian Alpha. Padahal yang varian Alpha ini saja sudah meningkatkan derajat orang yang dirawat di rumah sakit dibandingkan yang original. Bahkan kalau lihat di Guangdong, China yang kemarin sempat lockdown karena varian Delta, itu keparahannya 4-5 kali lipat dia sampaikan dibandingkan waktu mereka menangani virus yang pertama kali tahun lalu. Nah, ini varian Delta. Nah, terakhir ini yang paling juga mengkhawatirkan adalah bahwa varian Delta ini dibanding varian Alpha, kalau Alpha masih bisa dikendalikan dengan vaksin asal minimal 1 kali suntikan. Kemudian reinfeksinya tidak terlalu banyak Alpha. Tapi kalau Delta, dia hanya bisa oleh 2 jenis vaksin sejauh ini, yaitu messenger RNA dan juga yang vektor vaksin. Nah, seperti AstraZeneca yang ada di Indonesia atau Pfizer yang nah ini pun harus 2 kali suntikan. Nggak bisa cuma 1 kali suntikan seperti Alpha. Karena kalau hanya 1 kali suntikan tetap terinfeksi, kemudian yang 2 kali suntikan pun tetap sebagian diantaranya tetap terinfeksi, tapi tidak berderajat parah. Nah, inilah yang membuat kenapa banyak negara akhirnya yang tadinya terkendali seperti Taiwan, kemudian Australia sendiri akhirnya terpaksa memberlakukan lockdown dan mengkombinasi hanya 3 kombinasi yang saya catat. 3 kombinasi yang relatif berhasil, efektif dalam meredam kecepatan dari varian Delta ini, yaitu apa? Pertama, dilakukan 3T secara masif, ya, agresif, yaitu dengan kalau lihat Amerika ya testingnya tetap 1 jutaan dia sehari. Nah, kemudian kedua adalah memasifkan juga ekstensifikasi dari vaksinasi. Ya kalau lihat Amerika, Israel, ya Kanada itu 50%-an dari total populasinya. Nah, kemudian ketiga adalah melakukan lockdown. Jadi 3 kombinasi ini sangat efektif dilakukan oleh negara untuk mengendalikan si Delta varian ini. Nah, namun untuk Indonesia, kalau lihat 3 kondisi ini, pertama 3T, kita PR besar di 3T. Sekali lagi yang tadi kenapa saya khawatirkan ini artinya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, Bali, ya, ada pokoknya daerah di luar 3 yang saya sebut tadi, Jakarta dan Jogja dan Sumatera Barat, itu akan mengalami potensi ledakan karena mereka nggak bisa mendeteksi keberadaan Delta varian ini dan menyebar tanpa terkendali. Kemudian vaksinasi kita kan baru 5% maksimal. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.